mikroprosesor dan mikrokontroler. Udah pada tahu? Suaranya ini agak jauh ya. Siapa nih? Si Ari ya? Iya, Pak. Tahu mikroprosesor sama mikrokontroler bedanya? Atau sudah pernah kenal, sudah pernah gunakan, sudah pernah otak-atik? Secara spesifiknya nggak kurang tahu. Suaranya kurang jelas ini Ari. Spesifiknya Suaranya emang nggak kurang jelas ya. Jadi kalau misalnya mikroprosesor itu lebih ke yang tidak ini ya, tidak umum digunakan. Sedangkan kalau mikrokontroler itu fungsinya jelas dan dia sudah ada di dalam mikrokontroler itu, dia fungsinya dengan tujuan yang telah ditentukan, biasanya terpusat, misalnya khusus digunakan untuk pengukuran ataupun pembacaan. Dia sudah jelas itu prosesnya, dan di dalamnya itu, dalam mikrokontroler itu sudah tersimpan RAM, ROM, input output, mekanisme input outputnya dan lain sebagainya. Sedangkan mikroprosesor itu tidak ada, dia cuma ada ALU, set instruksi dan lain sebagainya. Sedangkan mekanisme I/O ataupun RAM, ROM itu terpisah, seperti di komputer kan, RAM, ROM itu terpisah. Itu perbedaannya secara umumnya ya. Nanti ini diajarin semester ini juga, atau sudah tadi sama Pak Abra besok ya? Sudah, Pak. Udah masuk sama Pak Abra tadi? Iya, semester sebelumnya, Pak. Oh, semester sebelumnya udah ada ya? Itu secara umumnya, tapi kita nggak bahas itu ya, ini cuma pengenalannya aja. Dan juga berbagi komponen seperti IC, ini merupakan suatu teknologi dari sistem digital tadi ya, teknologi digital. Itu integrated circuit, mikroprosesor, logic gate atau gerbang logika yang dikonstruksi dengan pendekatan digital. Jadi ini ada yang tadi kan, ada mikrokontroler, dan kalau kita bedah lagi mikrokontroler tersebut, di dalamnya kan banyak, bisa jutaan dan miliaran transistor atau gerbang-gerbang logikanya. Ini adalah dulu secara manual dan sekarang secara digital. Inilah perkembangannya ya. Dulu kita menggunakan mesin penghitung, masih menggunakan mekanisme mesin seperti gambar yang ini. Mekanismenya masih manual, masih menggunakan mesin untuk penggeraknya. Dan sekarang sudah menggunakan digital sebagai tampilan dan juga pemrosesannya. Namun sekarang juga jarang ya kita lihat yang digital kayak gini. Sekarang udah banyak di embedded ke dalam handphone secara digital. Perkembangan digital itu selalu cepat, pesat berkembang. Dan secara manual, analog, penyimpanan flash kamera, foto, dan sekarang sudah menggunakan ini, memory card sebagai penyimpanannya. Dan memori penyimpanannya pun lebih besar dan lebih tahan. Ini perkembangan ya, perkembangan dari teknologi digital. Ini perbedaannya, jam dan juga jam digital, serta speedometer digital. Kita tahu lah ya, perkembangan teknologi digital itu sangat berpengaruh, memudahkan. Kita masuk ke sistem digital versus sistem analog. Kalau sistem analog, kurvanya seperti ini, lebih ke kurva seperti ini dengan tegangan dan waktu, di mana pembacaannya itu tidak beraturan dan tidak pasti, karena setiap garis-garis ini akan dihitung dengan nilai-nilai yang berbeda. Kalau kita ngambil garis lurus di sini, sedangkan digital yaitu pasti tegangan dan waktunya, dia hanya punya dua kondisi, antara hidup atau mati, dengan penampakan nilai 1 atau nilai 0. Itu yang membuat sistem teknologi digital lebih pasti dan lebih cepat berkembang. Pengertiannya itu, sistem analog suatu perangkat untuk memanipulasi data fisik yang direpresentasikan dalam bentuk analog, memiliki nilai yang bervariasi pada rentang nilai yang kontinu terus menerus tadi kan, seperti kurva tadi,
beroperasi dengan nilai memiliki variasi besar listrik atau besaran fisik. Perangkat analog biasanya terintegrasi secara elektronik ke dalam sistem untuk terus memantau dan mengontrol besaran nilai suhu. Jadi dia kontinu kan, seperti pengenalan suhu, perangkat pembaca suhu, pemanas air, pengaturan cahaya lampu dan lain sebagainya. Redup sedikit lampu sudah beda nilainya. Berubah sedikit suhu sudah beda nilainya. Jadi dengan digital, suatu kombinasi dari perangkat-perangkat yang dirancang untuk dapat memanipulasi informasi logika atau data fisik yang ditampilkan dalam bentuk digital dan hanya bekerja dalam nilai diskrit, nilai pasti, hanya memiliki kondisi dua, on dan off atau logika 0 dan 1. Contohnya tadi kan, komputer, kalkulator, radio digital, jam digital, televisi, handphone, smartphone, smartwatch, laptop, dan sebagainya. Nah, ini masalahnya. Dalam sinyal analog maupun digital itu tidak luput dari adanya noise atau gangguan ya. Perbedaannya, noise yang terjadi pada sinyal analog walaupun kecil masih dapat dirasakan oleh manusia. Sedangkan noise yang kecil pada sinyal digital hanya akan dianggap sebagai logika 0 dan logika 1. Jika dalam sinyal analog ada noise di sini. Maka pada waktu dan tegangan yang telah diberikan ini di titik ini, maka akan terjadi gangguan. Contohnya seperti telepon, adanya noise atau putus-putus, berisik, seperti itu. Tapi tidak dengan sinyal digital. Misalnya dia ada noise di sini, dia masih akan dibaca nilai 1. Ataupun di bawah dia akan dibaca nilai 0. Nilainya pasti. Jadi noise tidak terlalu berpengaruh pada sinyal digital. Ini contohnya tadi kan, misalnya kalau kayak speedometer bergerak sedikit aja kita tidak tahu pastinya gimana kan. Sedangkan kalau misalnya speedometer yang digital, perubahannya itu jelas, angka 1 ya angka 1 tertulis di sana. Kelebihan sistem analog itu lebih mudah dalam pemrosesan. Jumlah datanya tidak terbatas karena kontinu, memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih halus. Pengolahan sinyal cukup mudah, menggunakan bandwidth yang lebih sedikit, berbiaya rendah dan portable, menghasilkan suara yang lebih akurat dan lebih alami. Kalau kelebihan sistem digital, nilainya akurat dan tidak ada multitafsir, mudah dirancang, penyimpanan informasinya lebih mudah, ketelitian lebih baik karena nilainya akurat, operasi dapat dibuat melalui program. Rangkaian digital lebih kebal terhadap noise yang tadi. Nah, ini yang ketiga ya. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital adalah 4, biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Ini masih nyimak semua ya? Iya, Pak. Saya sendiri aja di sini. Ada yang bisa jelasin nggak antara desimal? Coba saya tanya ya. Karel, ada Karel? Ya. Karel, boleh jelasin, boleh kasih tahu sedikit pengertian dari desimal? Apa? Bilangan, jangan desimal deh, biner. Bilangan biner coba. Biner ya, Pak? Ya, biner. Bilangan biner itu gimana sih? Biner itu saya, Pak. Ya. Saya buka dulu buku saya, Pak. Biner itu istilahnya dengan bit, Pak. Ini dari digit. Biner itu istilahnya bit atau binary digit, Pak. Pengertiannya ada lagi yang panjangnya? Apa? Pengertiannya apa itu binary? Apa itu Biner berjumlah 8, Pak. Hah? Pengelompok biner itu berjumlah 8, Pak. Binary digit. Binary Ya, 1 dari byte. kata double. Apa? Binary digit. Biner. Iya, biner. Sistem bilangan biner. Biner, iya, bilangan biner, Pak. Iya, bilangan biner. Nah, kalau bilangan biner itu dalam konteks jumlah 8, Pak. Berjumlah 8.
Jadi kalau yang 8 itu biasanya oktal. Oktal Sedangkan ya? binary itu 2. Ya, nilainya 1 dan 0. 1 byte ya. 2, 1 dan 1 0. byte sama dengan 8 bit. Ya, itu beda lagi. Oh, beda lagi Kita ya, Pak? bilangnya sistem bilangan. Oh, sorry, Pak. Ya, sistem bilangan itu kalau binary dia cuma kondisinya 2, 1 dan 0. Ya, Karel. Ini panggilannya Karel ya? Iya, Atau apa? Karel. Karel ya. Fajar masih offline ini, Fajar udah bisa gabung suaranya. Fajar, Iya Pak. Fajar ini masuk semester ini ya, mata kuliah ini. Apa Pak? Fajar masuk semester mata kuliah ini, sistem digital. Iya Pak. TK kan, angkatan berapa? 19 kan? Iya, benar 19 Pak. Tapi Fajar ini nggak ada disiapkan absensinya. Iya Pak, karena tadi baru pembimbingan Pak. Oh gitu, jadi gimana prosesnya? Saya udah nanya kan Hmm? sistem akademik belum Hmm? dibales Pak. Tapi saya udah bimbingan sama dosen PA saya, Siapa tuh? Bu Deli. Bu Deli. Kapan tadi? Tadi Bu, tadi Pak, bener. Hmm. Gitu. Jadi gimana nih untuk hari ini? Nanti apa kata Bu Deli? Belum dibalas? Kalau Bu Deli udah Pak, Udah apa katanya masuk aja hari ini? iya, udah di ACC, udah di approve. Oh gitu. Hari ini ya sebelum kuliah tadi ya berarti ya? Iya Pak, bener. Ya udah nanti coba saya laporkan ke akademis ya. Ini soalnya si akarnya udah saya input tapi namanya belum ada ini ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya, saya mau nanya nih sama si Fajar. Ya Pak, Kalau heksadesimal gimana tuh? kenapa Pak? Udah heksadesimal, sistem bilangan heksadesimal? Kenapa Ada tuh? tahu? Heksadesimal, sistem bilangan, pengertiannya. Apa sih Pak? Heksadesimal. Bentar, Pak ya. Ya. Sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, Pak. Ya, apa aja tuh? Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah dari angka 0 sampai 9, ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F. Ya, kayak gitulah ya kira-kira ya. Iya, Pak. Ya, makasih ya, kita langsung ke materi aja udah kemalaman. Jadi kayak gini ya. Kalau desimal itu kan menggunakan radix atau basisnya 10. Dimana kata desimal berasal dari kata Latin decem atau 10. Dimulai dari 0 sampai 9. Kalau biner, ini biner tadi ya, Karel. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2, dimana kata desimal berasal dari kata Latin bin atau double. Jadi yang itu dari 0 dan 1, kondisi hidup atau mati. Selanjutnya oktal, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8, di mana kata oktal berasal dari kata Latin octo, 8, itu basisnya 0 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau heksadesimal, tadi dikatakan sama si Fajar, menggunakan radix atau basis 16, di mana heksa tersebut dari bahasa Yunani, hex 6 dan Latin decem 10. Ringnya dari 0 sampai 9 dan ditambah simbol A, B, C, D, E, F. Kayak gini kan desimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 balik lagi ke 0. Begitu seterusnya karena dia 10 digit. Yaitu berbasiskan 10 berpangkat nilainya. Kalau kita untuk ini kan udah biasa ya, paling umum digunakan juga desimal ini. Dan biasanya ditulis dengan simbol 10 atau D di belakangnya untuk membedakan ya, khusus di dalam sistem bilangan ini. Karena kita kan memiliki sistem bilangannya ada 4. Untuk membedakannya adalah ini. Nilai bawah ini 10 dan D.
Perkalian ini sama seperti biasa. Ini untuk penjelasannya aja bahwa 10 berpangkat 2, 10 berpangkat 1, dan 10 berpangkat 0. Di belakang koma, dari 10 berpangkat minus 1 sampai n, sama juga menggunakan simbol 10 dan desimal untuk membedakannya. Jumlahnya seperti ini, 4 kali 10 berpangkat minus 1 jadi 0,1, 10 berpangkat minus 2 jadi 0,01, 10 berpangkat minus 3 0,001. Binary digit tadi dia dua kondisi antara 0 dan 1. Kalau dia mau naik lagi ditambahkan di counter, maka 1 0 0 1 0. Begitu seterusnya. Kan 2 berpangkat 0, 2 berpangkat 1 sampai 2 berpangkat n. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 28. Jadi kalau kita mau mengkonversikan nilai 5 ke dalam biner, maka sini 1, sini 0, sini 1. Nilainya 1, 0, 1. Seperti ini 1, 1, 0, 0, 1. Berarti di sini 1, 16 ditambah 8, 24. Ditambahkan 001, 25. Kalau desimalnya 25, sedangkan biner digitnya 11001. Tetap ya menggunakan simbol kalau biner 2 ataupun huruf B untuk membedakannya. Dan dia hanya menggunakan 2 simbol aja, 1 dan 0. Pertama sama aja, 2 berpangkat minus 1 sampai 2 berpangkat minus n. Bacanya sama juga, menggunakan simbol 2 dan atau simbol B untuk membedakannya. Yang oktal tadi nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan balik lagi ke 0. Dia menggunakan basis 8 berpangkat 0, 8 berpangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini 20, 43 atau 43. Menggunakan simbol 8 atau O di belakangnya untuk membedakan. Yang hexadesimal memiliki ini salah saya tipe F berbeda ini, harusnya E dulu baru F. Sama kayak saya bilang tadi, sama kayak Pak bilang tadi juga. Balik lagi ke sini nilainya. Hexadesimal yang berpangkat 16 berpangkat 16 berbasis 16 pangkat 16 pangkat 0 sampai n dan menggunakan simbol 16 atau hexa di belakang H. Simbol H. Di belakang komanya 16 berpangkat minus 1 sama aja sama yang tadi, menggunakan simbol 16 atau hexa di belakang. Kita masuk ke konversi bilangan, sistem bilangan. Mungkin kita lanjutin minggu depan sih untuk konversi sistem bilangan ini, karena emang untuk RPS-nya pada pertemuan pertama ini hanya pengenalan aja. Mungkin minggu depan kita sudah mulai masuk ke materi dalam konversi antar biner ke desimal, desimal ke biner, biner ke oktal, oktal ke hexa, dan sebagainya. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Masih oke semua? Pak, nanti slide-nya dikirim kan, Pak? Iya, ini saya kirim ya. Mungkin besok tapi saya fitkan dulu ya. Nggak apa-apa ya besok ya, saya masukin ke Teams ya. Nggak ada yang ditanya lagi? Personal boleh juga. Pak, izin tanya Pak. Ini Pak. Pak, saya belum absen Pak, baru masuk karena KRS-nya baru di approve Pak. Ini siapa nih? Rizky Sandiari. Rizky Sandiari Pak. Rizky Sandiari. Ini harusnya Rizky jam berapa? Malam juga Pak. Apa jam berapa nih? Rizky Sandiari. Dari mana Rizky?
Baru di approve Pak KRS-nya. Ini berarti Hani tadi udah ada, Pritami, Tami udah ya, Melia, Rizky Sandiari ya, Agil, Karel, Ari, Ricky, Fajar, Najmuddin. Berarti udah oke semua. Fajar udah masuk juga nih ya berarti ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak, saya Pak Siapa? Muhammad Iradatul Akbar. Muhammad Iradatul Akbar. Liatul Akbar. Oh iya belum ada nih masuk KRS ya. Kenapa? Muhammad Iradatul Akbar. Udah Tadi perwalian belum, Bat? Ini lagi mau perwalian. Itu harus perwalian dulu ya? Iya, sama siapa? Oh, sama Pak Luki. Udah nggak ada Pak Luki. Tapi udah Pak. Terus apa masalahnya sama Bapak tuh? Kenapa belum ada namanya? Mungkin belum di Udah ACC di-approve Pak. belum tuh? Ya belum di approve. Udah di follow up lagi. Tadi ada bimbingan lagi. Riyadul udah tanya lagi Pak Luki hari ini. Oh, saya udah nanya Pak Luki Pak. Mungkin belum di approve, mungkin besok mungkin baru. Oh gitu. Dia cuma ngasih tahu aja. Berarti absennya besok saya tanyakan dulu ya. Iya Pak. Ini udah oke semua ya. Berarti Fajar udah ada nih ya. Rizky Sandari juga ada. Udah masuk ya. Tapi tadi Rizky Sandiari ini kenapa telat? Baru di approve Pak pas siap maghrib Pak. Siap maghrib. Masuknya siap maghrib tadi. Ya, siap azan Pak. Baru di approve tadi Pak. Coba di turn on kan kameranya dulu, saya mau lihat orangnya. Oh iya Pak. Oke Rizky. Dari mana Rizky aslinya? Dari Batam Pak. Lahir di Batam Pak. Asli sini ya. Iya Pak. Jadinya di mana? SMA, SMK? SMK Pak. SMK mana? SMK 6 Batam. Jurusan apa? TKJ? Iya, TKJ Pak. Apa bedanya TKJ waktu kulit sekolah sama sekarang? Perbedaan yang dirasanya? Kalau TKJ masih agak dasarnya Pak. Kalau komputer masih bagian kayak ngerakit, install gitu Pak. Kalau sini Sama gimana? jaringan-jaringan. Banyak yang dapat ilmunya. Apa Pak? Banyak perubahan ilmunya dapat di sini. Iya Pak. Banyak Pak. Motivasi masuk TK apaan? Pas masuk TK ini Pak apa? Main ke web, belajar web, baru ngedesain gitu lah Pak. Oke. Terima kasih ya ini. Iya Pak. Sama-sama. Rizky Sandari. Mulai di switch off. Yang satu lagi tadi siapa ya baru masuk? Riyadatul ya, Akbar ya. Riyadatul Akbar ya. Iya Pak. Coba di switch on kan kameranya. Apa Pak? Kameranya coba hidupin bisa. Tadi belum perkenalan kan ya sama saya. Di mana? Asli mana? Apa Pak? Asli mana? Oh, saya lagi di kampung Pak. Di mana kampungnya? Di Padang. Oh, Padang di mana? Di Banuaran. Banuaran. Tuh, kapan bisa balik ke sini kalau misalnya kuliah offline? Kita kan ada praktikum deh. Apa Pak?
Kita kan bakal Apa, ada praktikum nanti. Ah, Kan wajib kesini tuh kalau praktikum gimana bisa? apa Pak? Nggak dengar Pak? Kita kan nanti ada kuliah offline praktikum ke labor. Nanti gimana? Oh, insya Allah Rabu Pak. Oh bisa ya. Ya praktikumnya pun nanti setelah UAS, setelah UTS maksudnya. Oh iya Pak. Apa dari SMA, SMK? SMA, Yang mana? Tanjara, SMA 4. SMA 4. Nanti ini di follow up lagi ya. Ini Reda tuh belum ada. Oh iya Pak. Yang lain udah oke ya. Kita udah masuk ISA juga. Kita tutup aja kali ya dulu ya. Pak, minta nomor teleponnya Pak, WA aja. Boleh. Nomor saya ini mau yang catat ya. 0812 1731 2431. Boleh share ke grup Bang nanti. Boleh nanti share aja nanti ya sama temennya ya. Bang aja mic-nya Bang. Oke ya. Itu udah dicatat tuh sama si Ari. Iya Pak. Ya, oke ya, kita mungkin hari ini gini aja dulu ya. Absen udah oke semua ya, untuk yang masing-masing udah cek tadi ya, udah masuk semua ya. Udah Pak. Ya, Makasih, terima kasih ya, kita tutup dulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.